Guys, gua nggak tahu tuh anime apaan yang gua tonton. Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan ya teman-teman, ini sebelum lanjut ya kan, jadi di video ini gue ingin membicarakan anime yang bergenre ecchi, ya kan. Ya, dan buat yang nggak tahu ecchi itu apa, ini kalian baca aja, baca aja dulu ya kan. Oke. Jadi ya pastikan umur kalian sudah ya 17, 16 tahun. Berapa ya? Ya sekitar segitulah, 16 tahun ke atas lah. Nggak tahu gua. Ya udah. Tapi ya pastinya buat kalian yang penonton anime ya kan, kalian pasti udah tahu dan familiar banget dengan genre ecchi, ya kan. Udah banyak banget malah anime-anime yang bergenre ecchi ya kan, dan udah banyak juga anime ecchi yang gue tonton ya kan. Tapi ya teman-teman, anime yang ingin gue bahas di sini, kenapa ya kan? Kenapa tiba-tiba gue pengen ngebahas suatu anime yang bergenre ecchi ya kan? Tiba-tiba nih ya kan? Ini mungkin akan menjadi suatu topik yang akan jarang gue bahas di channel gue ya kan? Karena gue nggak nonton kayak gitu-gitu. Tapi alasannya kenapa gue pengen bahas adalah karena anime ecchi yang pengen gue bahas ini beda men. Ini lebih parah dari anime-anime ecchi yang lainnya. Ini parah banget, mungkin anime ecchi paling parah yang pernah gue tonton. Jadi ya mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu dan mungkin udah nonton, nggak tahu juga. Tapi ya anime yang gue pengen bicarakan adalah anime yang berjudul Rido of Healer. Ini dia ya kan. Dan di sini gue juga nonton untuk research ya kan, bukan berarti gue nonton gini-ginian. Enggak. Udah enggak. Ya jadi gue nonton buat research aja ya. Kenapa? Karena sebenarnya gue udah pernah dengar gitu ya. Gue udah pernah tahu tentang anime ini, kabar-kabarnya gitu. Dan gue juga udah pernah memperlihatkan first impression gue ke anime ini gitu kan. Kalian bisa cek aja di video gue yang gue bahas anime Winter ya kan. Gue lagi ngecek sih, bukan bahas. Gue lagi ngecek anime apa yang menarik di Winter 2021. Kalian bisa cek aja. Linknya gue taruh di bawah. Dan di situ pas gue ngecek pun gue juga udah sebenarnya bukan tahu sih, lebih kayak pernah denger aja gitu. Gue pernah denger tentang anime ini gitu, kayaknya parah gitu. Cuman kayak gue mikirnya kayak oh ya udahlah, paling cuman another anime ecchi gitu kan. Gue pikir ya udah anime ecchi biasa lah, paling parah gitu kan, paling ya udah mepet ke anime H gitu kan. mepet ke situ. Gue paling kayak gitu kan. Dan ternyata pas gue ngecek di internet, ternyata lumayan ada yang ngebahas dan katanya parah banget. Ya udah, akhirnya gue penasaran dong. Ya udah gue cek dan wow, man. Tapi ya pastinya kalian pasti udah paham lah ya bedanya anime ecchi dengan anime H, ya kan, anime H pokoknya. Buat yang nggak tahu ya udah, jangan nonton video ini kalau nggak paham. Jadi maksud gue pasti kalian sudah bisa membedakan, udah tahu batasannya lah ya kan, batasannya ecchi dan H gitu kan. Kalian udah tahu bedanya, apa yang membedakan dari kedua genre tersebut ya kan. Cuman langsung aja nih, setelah gue nonton anime Rido of Healer gini, ini langsung aja menurut pendapat gue, Rido of Healer ini melewati batas sih menurut gue ya. Nah mungkin buat kalian yang nggak tahu gitu ya, kenapa dibilang parah, kenapa melewati batas, gue kasih sedikit perbandingan. Mungkin kalian ingat di tahun 2000, gue lupa sih 2017 atau 18 gitu kan, ada anime yang namanya Goblin Slayer ya kan. Dan itu anime cukup kontroversial gitu dia, kata yang gue cari ya kan. Karena ternyata buat kalian yang mungkin nggak tahu Goblin Slayer ya kan, jadi di episode 1-nya ya kan, baru di episode 1 telah terjadi suatu scene yang seharusnya tidak layak gitu kan, dianimasikan atau ditayangkan lah. Dan rada aneh gitu kan, dan cukup parah juga. Padahal kan maksudnya secara image ya kan, Goblin Slayer tentang ya udah dunia fantasi, nyerang lawan goblin gitu kan. Tapi ternyata rada dark dan memiliki scene yang nggak pantas sih, nggak layak gitu kan. Dan cukup ramai di situ kan guys. Langsung aja gue stop di situ. Goblin Slayer nggak ada apa-apanya sama Rido of Healer. Goblin Slayer biasa. Ya itu anime ecchi biasa sekarang hitungannya. Rido of Healer ini lebih parah. Oke, jadi sedikit sinopsis aja ya. Rido of Healer ini menceritakan tentang seorang protagonis ya kan, seorang laki-laki. Ini protagonisnya, dia itu pastinya dari judulnya ya kan, dia seorang healer ya kan. Healer itu pastinya untuk yang dia itu punya kekuatan bisa menyembuhkan orang-orang gitu kan, yang sakit gitu. Cuman pas gue nonton kayak rada OP sih, rada overpower sih. Gue juga gak ngerti itu bukan healer sih kekuatannya. Jadi dia kayak bisa melakukan banyak hal yang udah bukan kayak healing lagi gitu loh. Jadi dia kayak bisa ngilangin ingatan, dia bisa kayak ngilangin kekuatan lawannya. Jadi kayak udah intinya dia ini healer yang OP gitu, yang overpower. Terus di suatu saat protagonisnya sedang sendiri di sebuah danau dan dia ketemu sama sesosok makhluk gitu. Gue nggak tahu itu siapa gitu kan. Terus makhluk itu kayak ngasih lihat masa depan yang akan terjadi ke protagonisnya ini. Dan ternyata masa depannya dia itu bakal buruk gitu loh. Peran dia sebagai healer di sebuah kerajaan gitu kan, itu bakal buruk
semua itu terjadi karena seorang perempuan, ya kan, seorang, gue lupa dia princess apa ratunya gitu kan ya, anggap aja ratunya lah gitu, seorang ratu yang awalnya baik tapi ternyata dia jahat gitu kan. Jadi tujuan si protagonisnya setelah mengetahui kabar masa depan dia bakal begitu, dia ingin merubah masa depannya pastinya kan, tapi tujuan dia adalah untuk, nih anehnya, nih jujur anehnya nih, tujuan dia adalah untuk membalas dendam suatu hal yang belum terjadi gitu. Dia ingin membalas dendam ke ratunya itu untuk hal yang belum dilakukan gitu, belum terjadi, tapi masa depannya bakal seperti itu. Jadi dia pengen, sebelum itu terjadi, dia pengen nyakitin atau pengen membalas dendam lah, melakukan hal buruk ke ratunya itu gitu loh. Dan gue pas nonton episode 1 ya kan, jujur biasa aja ya kan, gue pas nonton episode 1 biasa aja, kayak anime ecchi biasa aja, aman-aman aja, aman. Ada sih beberapa scene yang oh enggak deng, oke gue baru ingat ternyata di episode 1 ada deng beberapa scene yang udah melewati batas, beberapa scene yang udah melewati batas secara apa yang mereka lakukan. Walaupun secara sensornya, secara apa yang mereka perlihatkan sih masih standar ecchi ya, maksudnya ya emang ecchi juga bisa kayak gitu. Kalian misalnya ngelihat kayak, oke, contoh aja kayak High School DxD itu kan juga udah memperlihatkan semuanya gitu kan, udah memperlihatkan banyak gitu. Cuman di sini juga sama, nggak melewati batas, cuman apa yang mereka lakukan di situ itu melewati batas sih di episode 1 itu. Tapi oke lah, episode 1 belum begitu parah. Gue kayak Oke, udah melewati batas tapi belum ngelihat kayak parahnya apa gitu kan. Sampai akhirnya gue nonton episode 2, teman-teman. Ya, jadi gue baru sampai episode 2. Gue nggak tahu pas video ini diupload udah episode berapa, tapi ya, wow, episode 2-nya ya. Wow aja sih, teman-teman. Itu udah melewati beberapa batas bahkan. Gue gak tahu lah pokoknya ya, gue itu mind blowing sih di episode, apa yang terjadi di episode 2 gitu ya. Tapi yang bikin parahnya ya ini dan akhirnya gue bisa ngeliat gitu apa yang bikin parah gitu. Jadi menurut gue yang bikin parah adalah protagonisnya yang jahat, protagonisnya yang memiliki sifat dan bahkan niat dan tujuan yang jahat gitu loh. Dan maksudnya kayak kalau kita lihat dari protagonis ecchi lainnya gitu kan, protagonis anime ecchi lainnya biasanya kan baik-baik bisa dibilang ya kan, Issei dari High School DxD, atau kayak si udah gue gak nanti kesebut-sebut lagi anime ecchi yang gue tonton. Tapi intinya sebagian besar anime ecchi itu biasanya protagonisnya baik. Oke sih, kebanyakan dari mereka mesum, itu gue tahu ya kan, kebanyakan dari mereka mesum. Cuman kan tetap mereka hero-nya lah, mereka protagonisnya, hero-nya, mereka yang melakukan kebaikan, yang melindungi, pokoknya gitu kan intinya. Tapi di Rido of Filler ini protagonisnya itu jahat gitu loh. Niat dia itu udah buruk gitu, dan hasilnya dari protagonisnya yang jahat itu, hasilnya adalah melakukan adegan-adegan yang bisa dibilang ya buruk. Yang jadi di anime ini tuh menghadirkan adegan, langsung aja gue sebut ya, adegan rape atau pemerkosaan gitu loh. Ya jadi itu sih teman-teman, kenapa gue pikir parah ya, karena ada adegan seperti itu. Istilahnya kan itu kayak mereka tidak menghadirkan pesan yang positif gitu dari anime ecchi. What? Tapi ya bodo amat ya, gue ya itu aja sih. Gue heran aja gitu, nggak tahu gitu ya, nggak tahu kok bisa gitu mereka mikir gitu ya pas ngelihat mangganya mungkin yang bikin animenya gitu kan. Gue nggak tahu nih studionya yang bikin apa, terus kok bisa gitu studionya ngelihat mangganya terus kayak, oh ini bagus nih kalau dijadiin anime gitu. Kok bisa? Dan kita tahu lah bahwa manga dan anime itu ada sedikit perbedaan. Manga itu bisa dibilang lebih bebas dibanding anime. Iya dong, ya kan? Karena manga itu kan berasal dari satu orang gitu kan. Paling yang bersangkutan hanya autornya, penulisnya, atau ilustratornya sama publishernya. Habis udah, ya kan, tidak banyak yang terlibat dalam proses pembuatan manganya. Dan bisa lebih bebas gitu, terserah yang nulis lah gitu kan, satu orang doang. Paling ada editor-editornya. Tapi kalau untuk anime itu kan lebih banyak yang terlibat, men. Pastinya banyak banget kru-kru yang terlibat dalam proses pembuatan anime gitu, dan itu kayak what? Maksudnya ya itu tadi gue bilang ya, udah rada clear ya bahwa ini tuh melewati batas gitu. Kenapa mereka memutuskan untuk membuat jadi anime ecchi gitu, anime biasa. Itu kan anime yang orang bisa lebih mudah tonton gitu loh, dan bisa lebih mudah untuk menemukan anime itu gitu kan. Maksud gue ya, ini menurut gue sekalian aja jadi anime H sih. Ini harusnya langsung aja, karena pertama ada adegan seksnya di anime ini gitu kan, walaupun tidak dikasih lihat, walaupun nggak sepanjang anime H gitu kan, tidak menjadi keutamaan, cuman ya ada gitu. Dan jujur kalau jadi anime H bisa bagus. Ini bisa jadi anime H dengan cerita yang bagus. Jadi maksud gue kenapa nggak sekalian aja gitu loh. Jadi intinya sih berlebihan sih menurut gue untuk dijadiin anime biasa gitu, anime ecchi gitu kan. Bahkan sangat berlebihan menurut gue, sangat udah lewati batas. Mungkin anime ecchi yang paling berlebihan yang pernah gue tonton sih seumur hidup gue gitu kan. Dan gue udah banyak nonton
Terutama sih pada cerita dan tindakan yang mereka lakukan di situ gitu loh, bukan kayak exposure-nya, bukan. Kalau itu sih oke lah, tidak sama parahnya dengan High School DxD gitu. Cuman apa yang mereka lakukan dan tindakannya gitu, yang ceritanya, pesannya gitu kan, itu kan nggak ada positifnya sama sekali gitu. Dan kayak iya, buruk aja sih. Dan mungkin kan bahaya juga buat orang yang mungkin nggak tahu tentang anime gitu kan, terus tiba-tiba ih anime apa nih, dia lagi ngecek-ngecek, wah anime fantasi nih, isekai, seru deh, waduh gitu kan, bisa-bisa kaget gitu. Apalagi buat anak-anak itu juga bahaya juga, buat anak-anak yang nggak tahu gitu kan, mungkin lagi ngecek-ngecek gitu kan. Dulu sih nggak ada yang separah ini sih ya, jujur aja ya, secara anime yang biasa, anime ecchi pun juga ini mungkin paling parah sih mungkin ya. Iya, kayaknya sih. Ya udah itu aja sih teman-teman. Gue pengen ngebahas aja, ya kan. Menarik aja. Gue nggak tahu kedepannya bakal gimana, bakal makin parah atau enggak. Dan ini juga baru episode 2, itu dia. Ini baru episode 2, udah kaget gue sih di episode 2-nya. Tapi ya udah sih itu ya teman-teman, gue pengen asal ngebahas aja nih video, asal ngomong aja. Tapi ya udah. Ya teman-teman, terima kasih udah nonton ya kan. See you next video. Oh ya, subscribe, itu dia. Tadi udah muncul ya logonya, subscribe, lambangnya, pokoknya itu. Gue nggak tahu sih kenapa tiba-tiba gue bahas ini ya. Ya. Bye.